Kedatangan dua YouTuber profesional. Aduh, Bang Jack sini dong. Udah lama banget saya tuh pengen ngevlog bareng Bro Aldi, tapi karena schedule-nya selalu bentrok. Nah, akhirnya hari ini saya bisa ngevlog bareng tuh collab sama Bang Aldi. Terima kasih ya, Bang. Sama-sama. Nah, langsung aja kita ke question ya, Bro. Bro, kita bahas seputar YouTube, Bro. Nah, ini udah berapa lama, Bro, main YouTube nih? Dari proses awal sampai dapet AdSense. Kemarin aku pertama nge-YouTube itu bulan Desember tahun 2018. Waktu itu aku nggak sengaja bikin video tentang nyebrang dari Hong Kong ke Macau sini naik bus. Itu kan baru dibuka yang Jembatan iya, itu jembatan ya. Gong Chua Taikyu ini baru dibuka. Terus pas aku bikin ya ternyata yang nontonnya juga lumayan gitu. Tapi aku nggak kasih perhatian lebih, cuman kan namanya juga iseng gitu. Jadi jarak video video pertama dengan video kedua itu 5 bulan. Wih, jauh ya. Lumayan jauh. Video pertama itu Desember tahun 2018. Terus aku bikin video yang kedua itu bulan April tahun 2019. Jadi lumayan jauh kan? Jedanya 5 bulan. Jedanya 5 bulan. 5-6 bulan, 5 sampai 6 bulan itu. Terus dari situ aku mulai fokus di YouTube ini. Terus ternyata banyak hal yang bisa kita bisa sharing seputar Hong Kong dan juga seputar Macau. Ya udah dari situ sampai dengan sekarang ini nggak berhenti bikin konten YouTube. Nah, selama proses itu, Bro, ada nggak up down-nya? Kayak misalnya, aduh bosen nih, nggak dapet views, nggak dapet subscriber, tuh gimana tuh ngatasin? Oh, tentu saja itu ya. Gini nih, kalau pekerjaan kita itu kita enjoy, kita cinta, kita nggak pikirin kita nggak pikirin hasilnya sih sebenarnya waktu itu. Nggak ada target iya, gitu ya? Nggak ada target, kita cuma pikirin gue harus bikin video ini, gue abis itu mau bikin video ini. Jadi otak kita itu, pikiran kita itu sama konten-konten yang mau kita tampilkan gitu. Jadi nggak ngoyo lah ya. Nggak ngoyo gitu, nggak yang aduh ini nggak ada yang nonton, ini cuma view-nya cuma 5 ya. Aku nggak ke situ gitu. Fokus di konten, karena aku juga kan suka ternyata asik ngobrol-ngobrol di kamera gitu kan. Bicara. Dan lama-lama jadi bisa tau, lama-lama jadi terlatih ngomong di kamera. Dan lama-lama juga bisa ngelucu gitu, atau bisa nggak kaku gitu. Itu nanti proses berjalannya waktu, kita bikin aja video, bikin aja konten gitu, pasti nanti kitanya sendiri akan terlatih. Jadi tujuan utama tuh cuman mengasah kemampuan kita ya, Bro ya. Iya, mengasah kemampuan juga. Dan memang seperti yang saya bilang kan tadi, saya suka dengan entertainment, saya suka dengan bikin video. Apalagi ternyata setelah bikin video dia kan bisa interaksi sama orang tentang informasi, dan enak juga kok kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita bisa sharing bermanfaat sesuatu, ya, bermanfaat buat orang, dan itu menyenangkan juga. Iya, benar gitu. benar. Nah, terus waktu baru-baru tuh kan, wah ternyata view-nya dikit tuh, pasti kan ada rasa nyerah nggak? Males dikit udah capek-capek. Apalagi kalau konten informatif itu kan biasanya jarang orang menyukai ya, kecuali yang kayak settingan bikin viral apa gitu, yang goblok-goblok biasanya yang cepet dilihat orang gitu. Nah, itu ada nggak perasaan aduh capek, males, nyerah gitu? Itu pasti ada. Tapi justru yang saya bilang tadi, yang video saya pertama itu justru banyak yang nonton itu, yang dari Hong Kong ke Macau itu. Tapi saya nggak kasih perhatian di situ, cuman ya asal bikin aja. Nggak begitu. Dan itu ya. Iya, begitu saya fokus itu, saya bikin video yang kedua itu yang kerja di Macau ini, itu juga lumayan view-nya. Terus waktu itu sempat ganti topik juga, ganti topik lah. Terus yang tonton itu cuma dikit. Ya elah, yang tonton cuma dikit. Itu konsep apa itu yang ganti topik tuh? Waktu itu aku bikin kan tentang kerja di Macau sini. Cara kerja di Macau sini. Nah, abis itu aku lompat ke Hong Kong gitu.
views tentang Hong Kong gitu ya. Tentang Hong Kong gitu. Karena dari awal aku nggak maksudnya nggak bener-bener jelasin kalau nggak detail ya. Iya, kalau YouTube channelku itu tentang Hong Kong Macau gitu. Jadi kan orang agak bingung gitu ngomong-ngomong Kalau cuma Macau doang kurang tertarik kali ya. Iya, jadi abis itu Hong Kong. Jadi dari situ kayak maksudnya lompat Lompatan konten gitu. Nah itu view-nya tuh agak turun. nanjak langsung. Turun malah. Terus dari situ ini bakal lanjutin. Oh, nyerah juga ya bro ya. Capek juga kan waktu aduh ke Hong Kong gitu. Ini kan butuh biaya udah pasti, Iya, capek belum lagi kita ngeditnya harus fokus. Gini. Dia nonton cuman sedikit waktu itu. Tapi disitulah tantangannya itu. Challenge-nya. Kalau misalnya nggak salah juga kan kita menghibur diri sendiri. Benar. Wah, kalau gue udah terkenal nanti, kalau gue udah bisa jadi YouTuber top, kan nanti banyak harus ada impian gitu. Ya. Harus ada juga. Harus dong. Iya, terus nanti kalau misalnya udah banyak view-nya gitu, nanti mungkin bisa ada yang endorse apa gimana. Iya, benar. Oh, dari situ bangkit lagi semangatnya, hajar lagi gitu. Semangat lagi metode baru ya. Dengan metode baru. Oke. Dari banyak-banyak videonya Bro Aldi, itu video mana yang meletus, yang tiba-tiba tuh viewernya banyak langsung meledak gitu, booming gitu? Itu video yang waktu itu aku bahas tentang virus corona itu. Virus corona yang virus corona kan itu cuma berapa ratus kilometer dari sini. Wuhan sama Macau kan nggak sampai 1.000 kilometer gitu. Paling dekat dibanding Hong Kong ya. Iya. Terus saya bikin video waktu itu tentang virus corona versus kasino di Macau gitu. Efeknya. Efek daripada virus corona di kasino Macau itu kan benar-benar langsung booming. Iya. Itu berapa views itu? Itu hampir 47.000 views. Wow, mendekati 50.000. Sob, gila, keren. Dan di video itu yang keesokan harinya YouTube langsung kirim surat ke saya. Wow. Selamat, channel kamu udah dimonetisasi. Wow, gitu. keren. Oh, jadi start langsung mulai iya, ya. Jadi tambah semangat lagi waktu itu karena ternyata yang saya kemarin perjuangkan gitu, dan udah mau sempat nyerah gitu, dan mau sempat nggak usah deh, tapi ya jalan akhirnya, terus dan akhirnya ada hasilnya gitu dari YouTube, dan bisa bikin semangat gitu. lagi. Ya tambah semangat dari situ juga ya sampai dengan sekarang ini benar-benar udah semangat itu. Wah, keren ya Sob. Nah sekarang nih Bro, gaji YouTube udah nerima berapa nih Bro? Jangan pulang diam-diam ya. Kalau untuk pendapatan YouTube sih itu belum seberapa gitu, masih sekitar 100 US dollar gitu. Itu untuk jeda berapa lama Bro? Itu untuk jeda dari awal monetisasi sampai berapa bulan tuh? Sekitar berapa bulan ini udah jalan. Aku monetisasi itu kalau nggak salah bulan Maret gitu, Maret. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Dan hanya baru mendapatkan 100 US saja. Iya. Wah, ternyata nggak semanis janji-janji. Itu menurut Bro sendiri gimana tuh? Ibaratnya, aduh gila ternyata. Soalnya YouTube sekarang itu pelit gitu. Memang pelit ya. Jadi ibaratnya, aduh setelah kita monetisasi. Sorry Sob, agak belepet. Itu ternyata nggak cuma sampai di situ aja. Usaha kita masih harus mengembangkan kreativitas video-video kita. Ya, betul. Karena ini dari pengalaman Bro Aldi ini bahwa dari jeda bulan Maret lalu, Maret 2020 sampai ini Desember itu baru mengumpulkan 100 US. Itu 100 US baru 1 juta kurang lebih ya. 1.400.000. 1.400.000 lah ya kurang lebih ya. Ternyata cuma segitu Sob, padahal kalau kita pikir ya, itu modal kita bikin ngevlog itu lebih daripada itu loh. Kadang kita misalnya suatu lokasi itu butuh biaya untuk kesananya atau waktunya juga, terus belum lagi peralatan, tenaga, semuanya memang ternyata nggak sebanding gitu. Cuman ini maksudnya putus asa nggak ini? Nggak dong. Tetap semangat gitu ya? Tetap semangat gitu, karena saya tuh nggak suka ngejalanin sesuatu itu setengah-setengah gitu. Benar. Udah jalanin setengah. Apalagi hobi ya Mas ya. Iya, apalagi hobi, apalagi senang dengan dengan ya itu yang ambil video atau kasih informasi kreativitas ya. Kreativitas
nggak nyerah, tetap semangat kok sampai sekarang. Tetap happy ya, Tetap meskipun happy, gitu. harga yang ditargetkan nggak begitu memuaskan lah ya, harga yang didapat gitu ya. Nah ini bro, kan kadang kita tuh gini loh, bikin konten tuh bagi orang yang pernah atau yang tahu, yang paham itu kan nggak gampang ya. Apalagi kalau konten kita konsepnya itu tentang informatif ya, informasi dan seputar fakta gitu kan. Beda sama orang yang settingan atau ala kadarnya kan. Kadang orang tuh cuman ngasal gitu loh ngedit video, alay ngasal gitu kan. Tapi kalau Bro Aldi ini kan kita shop yang di Makau udah tahu kan bahwa Bro Aldi ini menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat khususnya untuk kita nih pekerja Indonesia yang ada di Makau. Nah ketika itu ketika video udah susah payah jadi terus diupload terus dikomenin miring tuh gimana rasanya bro? Oke, jadi ya gimana ya, sempat marah emosi juga manusiawi tapi ya. manusiawi. Tapi gini nih, sekedar sharing juga ya, kalau misalnya membuat sesuatu yang informatif atau sesuatu yang bisa informatif tapi agak-agak sensitif gitu, itu usahakan kita bikin itu berdasarkan sumber yang sangat terpercaya, sumber yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi orang pun, ya. Jadi orang pun mau nyerang gitu ataupun orang mau komentar yang miring atau mau jatuhkan sekalipun, kita tahu kita bisa tangkis ini. Kamu baca berita ini, kamu bisa ngerti nggak arti daripada berita ini. Dia lebih bagus kalau kita udah confirm sama orang atau misalnya pihak-pihak yang terkait gitu. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan memang informasinya betul, tonton aja di sini atau lihat aja berita di TV. Di berita TV. Jadi gitu. Tapi kan kadang gini loh bro, tahu sendiri lah ya, haters gitu. Ya walaupun kadang kita memberikan informasi yang akurat tetap aja ngeyel. Biasalah orang kalau hater ya apa aja salah di mata dia ya kan. Apalagi dengan akun palsu, akun bodong yang profilnya nggak ada foto. Nah itu gimana tuh ngatasinya gitu loh. Oh gitu. Kalau saya sih ya cuek aja gitu, yang presiden gitu ya. Presiden kita yang ada hater salah ya. satu presiden terbaik di dunia menurut saya ya. Tetap aja ada yang nggak suka, ada yang mau jatuhin. Jadi kita ini siapa ini? Jadi kalau yang kayak gitu cek aja ya, namanya di dunia ini kayaknya tuh normal, yang pro dan kontra itu pasti udah ada biasa gitu. ya. Udah biasa itu. Udah tantangan hidup ya. Yoi. Jadi tetap semangat ya bro. Tetap semangat dong. Nah bagi-bagi tips bro untuk pemula nih bro. Gimana nih kayak aku pribadinya. Aku orangnya kadang gini, kita udah capek kan, tired gitu, kita belum lagi ngambil gambar, kadang nungging ya sob, terus nanti ngeditingnya tuh kadang sampai nggak tidur, kurang tidur, terus dikomenin miring, aku suka langsung langsung bahasaku kasar. Nah kalau menurut Bro Aldi nih, gimana nih supaya kita tuh santuy gitu loh ngadepi haters tuh. Project juga nih kalau mau kasih tips. Sini dong bro. Sebentar aja. Oke bro Aldi dulu deh. Jadi gini nih, seperti yang saya bilang tadi, kita tuh pertama gini, kalau kita mau menjadi seorang konten kreator itu, kita fokus aja sama isi konten kita, fokus aja sama kita mengembangkan channel kita. Mungkin kita mau capek gitu apa gimana, kita nggak usah pikirin dulu hasilnya di depan itu seperti apa. Kita jalan aja. Nah, ya, kita kan pasti ketemu yang haters kayak gitu, ketemu yang nggak suka gitu. Gini aja, kalau sesuatu yang dari kita ambil positifnya aja. Kalau yang disampaikan itu bagus, kita terima, kita tampung. Tapi kalau nggak, lapsap, buang di sampah aja gitu. Tapi kalau dengan nyebelin gitu gimana bro? Kan gemes bro, rasa gitu. Pasti kalau gitu juga udah capek gitu. Manusiawi kan. Iya, kita bikin konten udah. Padahal sebenarnya kalau dia kasih kritikan tuh yang membangun kan kita semangat juga bro. Oke, dikritik, tapi kan kalimatnya yang membangun, jangan menjatuhkan. Apalagi kadang orang komen itu nggak sesuai sama konten yang kita sampaikan tanpa menonton loh bro. Kadang ngeselnya ngapain nonton ini belum ditonton udah komen bro. Coba gimana tuh bro? Iya. Gemes nggak bro? Pasti gemes yang kayak gitu ya, pasti gemes lah. Tapi tetap abaikan aja ya bro. Tetap abaikan aja gitu. Gak penting ya bro ya. Iya. Tetap fokus sama apa yang kita jalanin ya bro. Fokus sama apa yang kita jalanin. Nah ini Christmas bro, balik Christmas nih, nggak sedih nih, nggak ngerayain sama keluarga? Ya pasti sedih gitu. Tetapi ya kalau
kalau dipaksain pulang sebenarnya bisa, tetapi repot juga ya. Tapi kita kan udah tahu ini kalau saya pulang Situasinya. pasti ketemu masalah besar nih. Benar. Baliknya Nggak bisa balik atau buah si malakama ya. atau kita Utang nggak bisa karantina lunas. atau kita karantina juga sampai di sana karantina, balik ke sini lagi karantina gitu. Jadi gimana coba? Ya mending berat sih, susah sih Waktu tapi bidang. Tapi zaman sekarang nggak susah lah ya, kita gampang call. Tuh era-era 2010 tuh masih teknologi tuh masih minim, mau call tuh belum bisa. Mau cuman kirim apa zaman tuh? MMS, foto-foto. Ya nggak bro? iya, tapi tetap aja beda. Beda dengan ya, tetap ya. Video call dan kita ada di rumah Sama keluarga. bareng keluarga dimasakin masakan kesukaan. Apa tuh masakan Manado? Apa tuh bro? Ciri khasnya bro? Banyak. Apa tuh yang paling disukai bro? Aku paling suka itu pangi. Apa Dulu tuh saya pangi bro? Ada nggak di sini? Nggak ada. Oh nggak ada. Iya. Terus Ikan cakalang digoreng terus dipakein saus ikan gitu. cakalnya Ada ikan tongkol gitu. oh tongkol, Iya. tuna enak tuh. Iya. Masak apa aja tuh? Digoreng terus ada juga masakan kayak pinoransa gitu yang daging dimasukin di bambu. Oh iya, iya, sama kayak lemang ya, ada yang Iya. dari beras gitu ya. Iya, jadi itu pagi-pagi masih tidur kan di tempatku kan dingin gitu. Jadi pas dibangun sama orang tua, yuk sarapan gitu sebelum ke gereja gitu kan. Udah ada lemeng itu sama daging itu. Itu ciri khas Natal banget Aduh, ya. ciri khas Natal banget itu. Acas jadinya bro Aldi. Nah nih bro, statusnya apa nih bro? Statusnya Kita tanya kayak Bang Jack tuh, ini kayak Bang Jack gak sih? statusnya apa ya Bang Jack? Bang Jack apa nih Bang Jack? So but I know in Marcos everybody single. Yes, everyone is single. Everyone single in Macau. Kali aja ada yang naksir tuh bro, gimana subscriber? Biasanya subscriber tuh ya naksir tapi dia cari perhatiannya dengan komen-komen yang tidak menyenangkan supaya direspon tuh gimana bro? Oh, gitu. Ada peluang nggak mungkin barangkali yang nonton tuh, aduh Yang ternyata sakit, bro ya. Aldi single, ganteng tuh gimana tuh? Cuek aja. Iya, kalau kita bisa kalau dia jago di kamera juga gitu. Terus maksudnya Jadi collab gitu ya. bisa collab ya. Keren ya bro, why not? Oh sok tuh dengerin mas ya. Minum dulu. Nih Oke, single ya ampun. ada peluang ya. Nih Nih, dua ini guys ini single semua nih. Siapa yang bilang Bang Jack garangan? Bang Jack tuh banyak fans. Kalau udah ada bojo nih. Bojo Dayak kan. Entah apa kita temanya, yang pasti obrolan kita santuy ya sob. Pertama ya. Nah, Saya lihatnya sini Mbak Apple ini ya, saya lihat ngomenin netizen ini ya. agak emosian. Banget ya. Oh emosi banget, ya. banget. Heeh. Gemesan aku orangnya bro. On screen. Nggak apa-apa tuh. Sini aja Aku depan. berdua Sini sama aja depan cowok-cowok kameranya. Sini aja depan kameranya. di tengah. Iya. Nggak gini. Gede, mas merapat gitu si Aldi kayak anak kecil banget ya. Kuku aku kuning ah. Nih karena kita Christmas, tuh Aldi harus pakai ini. Yeay. Gak apa-apa. Pakai dia coy banget. Pakai. Nah. Ini kan buat cewek.